Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Al-hadits sadis an ummil mu'minina ummil hakam Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Hadis yang keenam bersumber dari ummil mu'minin, itu istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Hakam Zainab binti Jahsh. Jadi yang bernama Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke kamar beliau, kamar Zainab binti Jahsh, fazi'an, dalam kondisi yang ketakutan. Yaqulu, Rasulullah sambil berucap, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wailun lil Arab, celakalah lil Arab, bagi bangsa Arab, min syarrin qad iqtarab, dari keburukan yang sangat dekat yang akan tiba. Futihal yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj, hari ini telah dibukakan radmi Ya'juj wa Ma'juj, tembok atau dinding yang mengisolir Ya'juj dan Ma'juj. Mithlu hadhihi, seperti ini. Jadi kata-kata mithlu hadha, mithlu hadhi, langsung Rasulullah wahallaqa bi usbu'aihi al-ibham wallati taliha. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hallaqa, membuat lingkaran dengan ibu jari dan telunjuknya. Nah, jadi ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, saya bertanya dengan Zainab binti Jahsh, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun, wahai Rasulullah, apakah pada saat itu kita akan binasa? Jadi boleh baca dua, nahlik atau nuhlak. Anuhlak wa fina salihun, pada saat itu ya Rasulullah, apa kita juga akan ikut binasa? Wa fina salihun, walaupun di tengah-tengah kita ini banyak sekali orang-orang yang saleh. Qala, Rasul menjawab, na'am idza kathara al-khabath, ya benar, apabila keburukan itu sudah merajalela di masyarakat itu. Jadi dalam hadis ini beberapa hal mungkin yang bisa kita petik sebagai pelajaran. Jadi pertama, ketika Rasulullah memasuki kamar istri beliau Zainab binti Jahsh, di dua orang Zainab istri beliau. Nah, namun ini Zainab pisahnya. Jadi pisahnya si Rasulullah. Nah, jadi begitu dia masuk, nah ini si nyuruh Zainab tercengang karena Rasulullah dalam keadaan ketakutan, sampai-sampai mengucapkan kalimat, mengawali kalimatnya dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini berarti ada sesuatu yang sangat serius yang membuat Rasulullah bukan takut dalam artian mar'i, tapi begitu mengkhawatirkan kondisi yang bakal terjadi ini. Kalimat yang pertama setelah membaca la ilaha illallah, wailun lil Arab, celaka yang bakal menimpa orang-orang atau masyarakat Arab. Nah, jadi kata para ulama, jadi sebutnya kata-kata wail lil Arab bukan berarti khusus bagi orang-orang Arab. Nah, karena kebetulan Islam ini diturunkan di Arab, tanah Arab, dan yang menerima adalah orang-orang Arab. Nah, tetapi yang dimaksudkan adalah secara keseluruhan termasuk itu, celaka yang bakal menimpa orang-orang Arab, masyarakat Arab. Celaka karena apa? Min syarrin qad iqtarab, karena bakal terjadi keburukan
iktarab, yang sudah dekat. Nah, jadi ramalan, jadi bukan ramalan, sudah dipastikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang bakal sangat dahsyat akan terjadi di dunia ini, tetapi beliau menyebut orang-orang Arab itu sudah sangat dekat sejak beliau masih hidup di tengah-tengah masyarakat waktu itu, di tengah-tengah para sahabat. Wah, ucapannya 1400 tahun yang lalu oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Futihal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj. Hari ini, jadi dalam artian sudah mulai ada tanda-tanda. Futihal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj. Jadi hari ini sudah terbuka, mulai bukan berarti hancur, tetapi sudah mulai terbuka hancurnya, terjadi kehancuran. Jadi radmi ini tembok, radmi Ya'juj wa Ma'juj, tembok yang mengisolir Ya'juj dan Ma'juj. Jadi lama berbicara tentang Ya'juj wa Ma'juj ini, jadi sekejap kisahnya supaya jelas hadis ini. Sering kita dengar tentang Ya'juj dan Ma'juj. Cuma sampai hari ini di kalangan para ulama, Ya'juj Ma'juj ini juga sesuatu yang misteri. Jadi kepastiannya itu apakah arak ngaranen ya jin, arak ngaranen ya malaikat, arak ngaranen ya bangsa manusia, arak ngaranen itu sekelompok. Nah, jadi tetapi yang pasti dan pendapat yang kuat bahwa Ya'juj wa Ma'juj ini nama dari satu kaum, jadi kelompok manusia. Nah, Ya'juj Ma'juj ini kelompok ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Keturunan lekan anaknya si Nabi Nuh. Jadi anak Nabi Nuh ini telu. Jadi Yafith, Ham, barang Sam. Nah, arak sebagian kalangan 4. Kan'an yang dasge. Si tenggelam ketika terjadi banjir bandang atau tsunami waktu itu. Nah, jadi si Messi adalah telu. Ham, Sam, barang Yafith. Nah, lekale Yafith ini keturunannya adalah Ya'juj wa Ma'juj. Nah, apa luar biasanya Ya'juj Ma'juj ini? Jadi Ya'juj Ma'juj ini adalah bangsa yang sangat luar biasa kejamnya. Pokoknya hobinya nyemate, ngakan baturnya. Jadi bukan maksudnya bukan kelompoknya, ite pada manusia. Jadi tidak nembung kita dengan yang di luar kelompoknya. Jadi sematenya dan itu merupakan hobinya. Nah, ini sangat luar biasa. Nah, ini yang diceritakan sekilas di dalam surah Al-Kahfi. Nah, jadi lama bicara tentang Ya'juj Ma'juj ini kita tidak bisa lepas data bondek pasti kita bicara tentang seorang pemimpin agung. Nah, ini yang disebut dengan Dzulqarnain di dalam surah Al-Kahfi. Nah, jadi Dzulqarnain ini adalah contoh seorang pemimpin yang sangat adil, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia jadi contoh. Dan kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Dzulqarnain ini, beliau diberikan kekuatan yang sangat luar biasa sehingga mampu menguasai bukan negara, bahkan bukan beberapa negara kawasan tetapi seluruh dunia dari timur sampai barat. Nah, iya pona juloknya Dzulqarnain yang memiliki dua tanduk, maksudnya yang memiliki kekuasaan dari timur sampai barat. Nah, ini sekilas sebutnya di dalam surah Al-Kahfi. Jadi beliau melakukan perjalanan keliling dunia. Jadi dari timur sampai ke barat, dari terbit matahari, tempat terbit matahari sampai tenggelam matahari. Ini si jelajahin untuk apa? Beliau ingin melihat kondisi dunia, besi kacau amanangnya, besi butuh bantuan, itu diberikan bantuan. Karena itu Allah memberikan kekuatan yang sampai-sampai di dalam surah Al-Kahfi itu beliau mampu melakukan apapun. Nah, ketika melakukan satu perjalanan di satu tempat, nah ketemulah dia dengan satu kaum. Jadi satu kaum ini kalau saking sini terisolir jauh oleh masyarakat, bukan Ya'juj Ma'juj ini, sampai-sampai masyarakat itu tidak kenal bahasa sedikit pun. Nah,
Cuma karena Dzulqarnain diberikan kemampuan sangat luar biasa, beliau sendiri mampu memahami bahasa kaum ini. Akhirnya terjadilah dialog. Nah, kaum ini minta kepada Dzulqarnain, qalu ya Dzulqarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Nah, ia bercerita kaum ini, wahai Dzulqarnain, ada satu kelompok namanya Ya'juj dan Ma'juj. Pokoknya pegawaian di dunia enggak sikit, mufsiduna fil ard, melakukan pembantaian, kerusakan, pokoknya membejek jenis kerusakan, kejahatan itu dilakukan. Nah, yang tolong terus itu noh ada terjadi sugol. Soalnya kita itekakan nih, sematek nih. Nah, yang penolongkannya, fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Kami mohon kepadamu, bisakah engkau membuat benteng, sadda itu benteng, tembok. Jadi yang membatasi kami antara kami dengan mereka. Kharjan, ada kata-kata kharaj, saya akan berikan Anda upah. Nah, jadi ngenongkat kaum ini. Tapi jawaban Dzulqarnain, qala ma makkanni fihi rabbi khair. Tidak perlu. Jadi memang itulah Dzulqarnain, dendek ngupang, dendek ngumbena. Karena ma makkanni fihi rabbi khair, apa yang sudah diberikan kepadaku, kekuasaan, kemampuan oleh Tuhan itu jauh lebih baik. Nah, cuma satu yang saya minta, fa'inuni biquwwatin, berikan saya kekuatan, bantu saya dengan kekuatan yang kalian miliki. Aj'al bainakum wa bainahum radma, saya akan jadikan antara kalian dengan Ya'juj Ma'juj ini nanti ada tembok pembatas. Nah, jadi saya akan berikan pembatas ate ndak ne bau ndatengin ente. Nah, inolah ampun piye si Dzulqarnain tembok pembatas. Hatta idza balagha bainas saddain. Jadi hatta idza sawa bainas bainas saddain. Jadi ketika beliau sampai ke dua gunung, jadi ini tembok kan piye ne marak pede tinggi nih barang gunung. Nah, jadi sampai arak nafsirame bahwa ini yang dimaksudkan hari ini adalah tembok pembatas Cina ini, Great Wall. Nah, lagu pendapat ini tidak kuat karena tembok yang didirikan oleh Dzulqarnain itu adalah tembok yang terbuat dari besi baja, kemudian lasne. Nah, jadi itu dikisahkan dalam Al-Kahfi ini. Tuni ufriq alaihi qitra. Jadi lasne ya, dengan timah. Nah, sehingga tingginya itu adalah sama dengan gunung itu dan membuat Ya'juj Ma'juj ini dan bersugol. Nah, itu yang membuat masyarakat waktu itu merasakan keamanan. Jadi sangat berterima kasih kepada pemimpin atau Dzulqarnain ini. Nah, jadi lekal pernyataan hadis-hadis sahih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lawan nesugol menjelang hari kiamat. Jadi ada beberapa tanda besar yang menunjukkan dekatnya hari kiamat. Pertama, lawan arak saran dajjal. Ini paling mengkhawatirkan. Tidak ada seorang mukmin pun yang bisa selamat dari gangguan dajjal ini. Karena dalam hadis-hadis sahih disebutkan melene bi'anidang si Tuhan. Dia akan menjadikan lautan ini menjadi lautan api. Hanya hitungan kedipan mata bawi tayak lautan ini menjadi api dan meratakan dunia ini. Melene. Nah, jadi kita kemampuan ini dua orang-orang yang beriman yang lemah imannya langsung percaya bahwa Dajjal itu adalah Tuhan. Nah, jadi santer sini ngore dunia ini waktu ini sampai turun Imam Al-Mahdi. Nah, ini tanda yang kedua sampai nanti Nabi Isa alaihissalam mengamankan kondisi. Nah, setelah telu ini jadi Dajjal, kemudian Imam Mahdi, Nabi Isa punya kisah tersendiri. Nah, tono tahun datang si keempat kali ini adalah Ya'juj wa Ma'juj, menghancurkan dan menciptakan kondisi yang sangat rusuh di dunia ini. Sehingga pada akhirnya lawan si ngalahangnya ya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua ini tetap berombok
1000 kelahiran, satu dari kalian dengan Rasulullah, 999 dari Ya'juj wa Ma'juj ini. Dan luar biasa dua ini dibandingkan barang manusia biasa itu. Itu lahir kali itu sekek dengan Rasulullah, mereka 999 sehingga genap 1000. Terus begitu. Nah, yang pernah meledak lawan dan mendekati hari kiamat. Darah bunga lahangnya. Nah, makanya Allah mengirimkan ulat lawan. Nah, ia sih ngakan karena Ya'juj Ma'juj ini sampai mereka habis semua musnah. Nah, bangkai ini nanti dikirimkan oleh Allah burung yang memakan dan menghabiskan bangkai-bangkai mereka. Kemudian Allah menurunkan hujan yang sangat deras sehingga bekas-bekas nenek hilang. Nah, ini si sebutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailun lil arab min syarrin qad iqtarab. Nah, ini wah tenda-tenda wah mulai wah ini. Tembok yang didirikan oleh Dzulqarnain itu sudah dihancurkan karena dalam riwayat yang sahih juga bilang jelas nih padak tembok ini. Nah, kata Rasulullah membuat lingkaran. Nah, sekarang sudah segini tembok kan wah berlubang marah angkun dia ini Rasulullah lingkaran ibu jari barang jari tangan beliau. Nah, sekarang wah hancur. Nah, akhirnya nanti ialah hancur selepunnya berarti sudah dekat hari kiamat. Nah, ini pernah target gitu Rasulullah, target dalam artian beliau membayangkan akan seperti apa nanti kondisi manusia terutama orang-orang yang beriman ketika tembok Dzulqarnain ini sudah mengalami kehancuran. Nah, yang pernah disebut wailul lil arab, celaka bagi bangsa Arab, bagi manusia maksudnya. Nah, pada saat itu Zainab berkata, kalau terjadi kehancuran seperti itu, apa kita juga akan hancur ya Rasulullah? Padahal lingkungan ini banyak orang-orang saleh. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, idza kathara al-khabath." Tetap kita milu hancur. Ndek arak pengaruhnya dengan saleh. Kenapa? Idza kathara al-khabath. Apabila kemaksiatan, apabila keburukan itu sudah merajalela di daerah itu. Nah, jadi yang terakhir ini sesuai barang judul dalam materi kita yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi setiap kejahatan yang wajibin itu dalam Islam melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, terutama yang kedua menghalangi dan mencegah terjadinya kemungkaran. Karena salah satu akibat yang terbesar kemungkaran itu dia akan bisa memberikan kemudaratan kepada seluruh warga masyarakat. Nah, ini jawaban Rasulullah ini tetap walaupun narak dengan saleh, walaupun luwek dengan alim, kalau itu sudah merajalela, sudah merata kejahatan keburukan itu, tetap seleput tepede kene. Jadi satu makan nangkas semua kena ketahnya merangkat peribahasa ini. Jadi dari sini tidak ada alasan ndek te gen saling peringat terutama dalam hal-hal keburukan. Begitu pula kebetulan orang yang diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala sempat atau terjerumus melakukan keburukan, kemaksiatan, tidak boleh ada kata-kata ngelah nih. Ini kan ite pene hak te. Kepeng kodon tembeli misalnya kepeng te. Jadi ndak tahu karena akibatnya itu bukan ia doang. Seleput te kan kene. Jadi marah angkat hadis sejulu ini tentang dengan sing ngelobangin kapal laut ini kan seleputnya kan karam, seleputnya tenggelam. Jadi ndeknya dengan sing ngelobangin doang. Nah, jadi ini juga perlu menjadi perhatian kita semua. Dan akibat yang keburukan angkat Rasulullah ini bukan hanya kehancuran dari segi fisik, lindur atau wabah COVID boleh jadi, tetapi juga ekonomi mungkin serat dan lain sebagainya boleh jadi bentuknya akan seperti itu. Nah, ini yang perlu kita khawatir.